wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang sama-sama kita muliakan dan kita banggakan guru kita Al-Ustadz Dr. Ahmad Syatibi MPG, Bapak dan Ibu jamaah kajian Balaghah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, kenikmatan, sehingga dengan itu semua kita dapat meluangkan waktu kita melanjutkan kajian kita yang terputus 1 minggu yang lalu. Adapun kajian kita pada pagi hari ini kita masih membahas yaitu kalam insya, subtema istifham. Namun pada pagi hari ini kajian kita akan membahas tentang makna istifham yang keluar dari makna sesungguhnya. Jadi keluarnya istifham atau makna istifham dari sebenarnya, itulah kajian kita pada pagi hari ini. Baik, untuk menghemat waktu mari sama-sama kita simak apa yang akan disampaikan oleh guru kita. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan dengan segala hormat. Falyatafadhal mashkura. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Posisi kita masih di Balaghah. Balaghahnya udah lumayan, udah langit ke-7 lah. Nanti udah selesai, berarti udah di Sidratul Muntaha. Kalau udah Sidratul Muntaha, tinggal jatuhnya aja. Kayak begitu. Para ulama melihat dan menggambarkan ketinggian bahasa. Bahasa apa? Bahasa Al-Quran. Bahkan bukan cuma sekedar gambarannya Sidratul Muntaha. Seseorang bernama tokoh Quraisy, Walid bin Mughirah, mendengar ayat Al-Quran dibacakan oleh Nabi, padahal dia udah jagonya, pujangga paling jago. Disuruh ngelawan Quran dan Nabi. Akhirnya bilangnya begini. Wallah laqad sami'tu kalaman min Muhammad laisa min kalamil insi wala min kalamil jin. Demi Allah, aku mendengar kalam Muhammad, bukan kalam manusia, bukan kalam jin. Ketinggian maknanya menjulang tinggi ke langit. Itu gitu. Itu orang paling hebat dalam sastra Arab. Kedalaman maknanya menghunjam, akarnya menghunjam ke dasar bumi, tuh gitu pokoknya. Dan Walid bin Mughirah itu salah satu tokoh Quraisy yang kemudian membuat Nabi menjadi berpaling ketika Abdullah bin Ummi Maktum datang. Maka turun teguran suratnya, surat apa? Amma yatafa'alun Abasa wa tawalla. Nabi kedatangan tamu tokoh Quraisy, diantaranya itu dia yang tadi ngomong begitu, namanya Walid bin Mughirah. Anaknya namanya Khalid, maka Khalid bin Walid.
jadi pedang Islam. Saifullah digelari. Ah, begitulah perjalanan spiritual anak Nabi Adam gitu kurang lebih. Dan alhamdulillah kita ini Pak Jamal belum ditampilkan ya? Apa saya aja? Hah? Pak Jamal apa saya? Hah? Boleh Ustaz, kalau mau nulis nggak apa-apa. Iya benar. Saya lagi nunggu-nunggu nasi uduk keluar. Tukang nasinya lagi ngelamun. Sambalnya duluan keluar. Sambal udah keluar lama nih, belum keluar ini. Oke, sebentar ini. Ini dia kayaknya nih. Nah, ini dia. Tema kita dari keseluruhan balaghah yang merupakan puncak ketinggian bahasa. Sekarang sampai istifham, lanjutan. Apa itu? Yaitu keluarnya makna istifham dari arti sebenarnya. Ini ingatan saya kalau nggak salah. Betul. Betul ya. Nah, itu udah ada yang bilang betul itu. Berarti saya naik kelas. Ya. Naik kelas. Naik derajat. Naik kelas tadinya dasar 1 jadi dasar 2. Keluarnya istifham dari arti sebenarnya menjadi arti lain. Arti sebenarnya apa sih? Nanya. Namanya nanya itu tentang sesuatu yang belum diketahui. Kalau nanya, padahal dia udah tahu, tuh budaya kita, naluri kita juga akan berkata, udah tahu nanya lagi. Iya enggak? Gaharu lagi. Gaharu lagi. Udah satu, istifham. Karena orientasi utama balaghah adalah Al-Quran, di Al-Quran banyak istifham. Kalau nggak mempelajari ilmunya, nah bisa salah paham. Tadinya mau paham jadi salah, maka namanya salah paham. Tuh gitu. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Itu istifham. Apakah telah datang kepada engkau ya Muhammad cerita tentang kiamat? Ghasyiyah kiamat. Kiamat disebut ghasyiyah ingin menonjolkan aspek gelap. Tapi kiamat yang ingin ditonjolkan aspek huru haranya, maka iza zulzilatil ardu zilzalaha. Ingin ditonjolkan kepastian adanya, maka namanya kiamat. Dari koma yakumu kiaman wa kiamatan. Dan seterusnya dan seterusnya. Hal ataka hadisul ghasyiyah, coba lihat dalam tafsirnya, hal bimakna qad. Qad ataka hadisul ghasyiyah. Tuh kan jadi kalau nggak belajar balaghahnya susah ya. Orang bilang mudah-mudahan husnul khotimah disalahin karena gara-gara nggak belajar balaghah. Ya nggak percaya tanya Pak Andi itu. Pak Andi paham betul. Apa itu? Mudah-mudahan husnul khotimah. Amin. Iti baru mayakun. Majas mursal. Tuh lihat tuh. Hebat nggak? Nggak percuma dia masuk LBIK. Sebab katanya rencananya mau nerusin ke Timur Tengah. Timur Tengah kan sebelum Jawa Timur itu udah tengah-tengah. Nah, istifham keluar dari arti sebenarnya menjadi banyak arti nih. Pertama nafi, inkar. Nafi artinya istifham, artinya tidak. Jangan diartikan apakah. Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lam. Bukan apakah sama.
tidak sama gitu. Orang yang berilmu dan yang tidak berilmu. Yang kedua lil inkar. Kalau hemat saya, inkar itu nafi plus plus plus. Kalau nafi kan cuma tidak. Tapi kalau ingkar tidak mungkin. Nggak mungkin. Itu inkar. Contohnya, ayusabul musi'u wa yu'aqabul muhsinu. Boleh diartikan apakah? Apakah orang jahat diberi pahala? Orang baik dipenjara gitu kurang lebih. Ingkar apa enggak kita? Ingkar. Ingkar itu namanya istifham lil inkar. Bahwa kemudian itu adalah fakta, betapapun sudah menjadi fakta, tetap naluri siapapun, orang yang paling durhaka, tetap mengingkari hati kecilnya. Termasuk yang mendesain itu dia mengingkari. Cuma rasa ingkarnya tak muncul ke permukaan karena tertutup hatinya oleh noda. Seperti Al-Quran bilang. Bal rauna ala qulubihim. Udah ketutup noda. Kayak cermin semuanya ketutup karatan. Bapak Ibu ngaca. Padahal mancung kelihatan. Pesek. Nah lu siapa tuh yang jawab? Pesek. Saya mah nggak jawab. Jadi persoalan bahwa kemudian ada kelompok orang ngelihat hak itu batil, batil itu hak, ngelihat munkar itu ma'ruf, ngelihat ma'ruf itu munkar, itu logik. Karena ibarat kaca tadi. Ya betul tidak? Iya. Tadinya mancung jadi bengkok gitu kurang lebih. Mana madu, mana racun jadinya tuh. Nah, itu dia. Aduh dibilang racun. Kalau bahasa Al-Qur'annya bukan madu racun. Dolal mana, huda mana. Yang dolal diambil, tukarannya sama huda. Itu dia ulaikal ladzina istarau dolalata bil huda. Dia kira untung. Fama rabihat tijaratu. Nih dia kira untung nih sekarang nih. Bikin apa itu? Kereta apa yang ke Bandung? Hah? Kereta cepat. Tuh dia kira untung katanya. Kalau kata Faisal, itu sampai kiamat nggak bayar. Nggak ada yang naik. Yang naik dia juga. Ngapain kita enakan jalan puncak gitu kurang lebih. Oke. Inkar tuh. Taubih. Taubih itu menjelekkan. Maka dalam istifham yang ada, lahirnya istifham. Makna dibalik istifham jelek. Statement. Apa itu? Jelek sekali. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Jelek sekali. Orang kau suruh berbuat ma'ruf, engkau sendiri munkar. Itu kurang lebih. Ada makna jelek. Maka ketika istifham dia adalah insya, makna dibaliknya adalah taubih, menjelekkan, statement. Statement itu cenderung khobar. Itu dia. Namanya insya bermakna khobar. Ada khobar bermakna insya. Ini dari sini kita menangkapnya. Ada insya bermakna khobar. Pokoknya nanti takrir. Pokoknya takhir hampir semuanya. Sebagai bukti ada insya bermakna khobar. Pada mulanya khobar lawannya insya. Insya lawannya khobar. Tapi kemudian khobar bermakna insya. Insya bermakna khobar. Tapi nanti melebar lagi. Insya ada tolabi, ada ghair tolabi. Ada yang tadinya ghair tolabi, tetapi mengandung makna tolabi. Harus. Pokoknya la'alla. La'alla itu insya ghair tolabi. Dulu udah pernah disinggung. Tak mengandung tuntutan. Tapi coba bayangkan. La'alla yang ada dalam Al-Quran. Mau diartikan harapan semua itu. La'alla. Mudah-mudahan mulu kapan takwanya. Mudah-mudahan mulu kapan mikirnya. Malah di situ di balik itu ada amar perintah, pikirin dong.
itu disuruh. Yang paling ekstrim contohnya umpamanya begini. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Kami turunkan Al-Quran berbahasa Arab. Jangan berhenti di situ. Maka penutupnya penting. La'allakum ta'qilun. Kalau berhenti di situ, kesimpulannya standar. Al-Quran berbahasa Arab. Maka pertanyaan berikutnya fundamental. Masa Al-Quran berbahasa Arab? Bahasa Arab kan bahasa orang Arab. Al-Quran kan bahasa Allah. Wahyu. Al-Quran mukjizat. Bahasa orang Arab mukjizat bukan? Bukan. Bahasa orang Arab itu cuma prosa sama puisi. Nasar sama syair. Al-Quran emang membantah itu. Laisa bi syi'rin, laisa bi syi'rin, wala nathrin. Wa ma'allamnahu syi'ra. Tak mungkin. Al-Quran itu qadim. Bahasa orang Arab baru. Al-Quran kalam Allah. Bahasa orang Arab bahasa manusia. Oh rupanya itu maksudnya la'allakum ta'qilun, ditutup ayatnya. Pikirin apa? Gitu bahasa kitanya. Ada amr itu. Ayat la'allakum ta'qilun iqilu. La'allakum tatafakkarun tafakkaru, amr tuh. Insya-nya jadi insya tolabi. Iya, la'allakum tahtadun umpamanya. Mudah-mudahan dapat petunjuk. Emangnya petunjuk itu hadiah? Dibagi-bagi, lagi nganggur terus dibagi petunjuk. Mana ada? Petunjuk kan usaha. Ilmu aja usaha. Ada orang yang berpangku tangan terus jadi sarjana. Ada orang yang belajar aja kadang-kadang gagal sarjana. Iya. Iya, kita teruskan. Ada lagi taswiyah. Istifham lahirnya, tapi makna yang tersirat menyamakan. Biasanya pakai sawaun. Sawaun alaihim a'an tuh istifham. Sama aja. Kasih peringatan atau tidak. Sama aja. Diajarin balaghah apa enggak? Sama apa enggak? Sama-sama apa? Sama-sama gak ngerti. Sama-sama nggak ngerti. Jangan dibilang gitu, ada Pak Syahrial. Nggak bisa, dia paham. Bapak mau sembunyi tangan. Tuh, menyamakan itu. Isbiru aula tasbiru. Kata Allah kepada penduduk neraka. Sabarlah. Atau kamu nggak sabar. Di neraka sabar sama nggak sabar sama apa enggak? Sama. Nah ini pengalaman nih. Yang punya pengalaman mas, saya aja nggak berani jawab. Ngapain nanya? Saya panas-panas juga kan. Ya udah, maksudnya ada yang wakilin gitu. Siapa yang duduk di sana nanti gitu. Udah kecebur. Oke, yang kedua takrir. Keberapa nih? Ke takrir kelima ya. Takrir. Takrir artinya statement, artinya menetapkan. Ada orang mencuri. Kemarin jam 3 malam. Selidik, emang dia faktanya. Panggil sama polisi. Depan polisi nanya, apakah engkau tadi malam jam 3 yang ada di samping rumah Pak RT? Itu nanya lahirnya. Tapi maknanya kan, engkaulah. Itu namanya takrir. Engkaulah yang jam 3 malam ada di samping rumah Pak RT. Itu dekat jendela lagi nyongkel gitu kurang lebih. Nabi Ibrahim umatnya, kaumnya pada ibadah di lapangan, dia enggak. Tahu semuanya kok dia enggak, itu pemuda. Pas selesai ibadah, mereka kemudian pada ngelihat biaranya, tempat patungnya.
Wah, udah hancur. Tapaknya ditaruh di tempat di patung yang paling gede. Udah. Itu dalalah namanya akliyah. Bukan lafziyah, akliyah. Menurut akal nggak ada lagi. Pasti Ibrahim. Yakinnya Ibrahim. Termasuk Raja Namrud juga. Oh iya, nggak ada lagi. Siapa lagi itu? Apalagi itu kemarin. Yang apa namanya? Yang di kilometer 50, siapa lagi kalau bukan dia? Gitu kurang lebih. Iya, indikasinya. Ya tidak. Pakai tutup-tutupin, nggak usah. Allah mah nggak usah tutup-tutupin. Dipanggil Ibrahim alaihissalam kepada oleh Raja Namrud. Ditanya, "A'anta fa'alta haza bi alihatina ya Ibrahim?" Tuh nanya, lahirnya istifham. Tapi si Raja Namrud mau mengatakan, engkaulah yang melakukan pengerusakan terhadap Tuhan-Tuhan kami ini. Nabi Ibrahim paham, walaupun dia nanya itu bukan nanya, terus dia jawab. Mojokin. Bukan. Jawabannya apa? Menohok kalau istilah sekarang. Iya. Tanya aja itu yang gede. Tanya aja itu yang gede. Gitu. Kan hebat nggak itu logika? Iya. Itu mau bilang apa itu? Mati itu dia. Iya, itu namanya takrib. Taman ini gampang. Lahirnya istifham. Wahai burung, apakah ada di antara kalian yang mau meminjamkan sayap kepadaku? Itu mustahil. Itu namanya, iya, namanya apa itu? Tamani. Tamani. Orang-orang ahli neraka berangan-angan yang tak mungkin. Hal ila khurujim min sabil. Apa ada jalan keluar dari neraka? Ada apa enggak jalan keluar? Ada enggak? Hah? Tuh, pada takut jawab. Takut dibilang jangan-jangan ini pelarian. Bapaknya nggak boleh dijawab. Jawab salah, nggak dijawab salah. Salah. Tuh, tapi ngebayangin nggak mungkin ada jalan keluar. Emang udah di dunia nyoblosnya aja salah, sekarang di neraka mau cari jalan keluar, salah sendiri. Ngapa dulu nyoblos si anu, gitu kurang lebih. Litazim, membesarkan. Lahirnya istifham. Ada seorang penceramah, orator, agitator. Ceramahnya dalam rangka membangun semangat juang kepada para pemuda. Akhirnya dia nyebut-nyebut siapa? Tuh, siapa? Siapa yang memimpin pertempuran melawan Belanda di Surabaya? Tuh siapa? Jangan dijawab. Ntar jamaah jawab, sesenayan jawab. Susah. Siapa yang mendirikan republik ini? Tuh. Siapa? Orang Arab semua. Jadi ada kata siapa? Siapa yang memproklamirkan kemerdekaan Indonesia? Siapa yang mencari dukungan kemerdekaan Indonesia ke luar negeri? Itu kan takzim namanya, membesarkan. Iya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tentara bergajah ibarat zaman modern sekarang. Oh, adidaya. Nggak ada yang bisa mengalahkan. Gajah gede-gede, siapa yang mengalahkan? Merubuhin Ka'bah mah gampang. Gampang sekali seret. Baru sampai di Muzdalifah, itu gajah pada berhenti. Lihat dari Yaman ini. Raja Abraha ya. Iya, Raja Abraha dari zaman. Sampai Muzdalifah berhenti. Dipecut, ditendang, ditarik-tarik, nggak mau berangkat menuju Ka'bah.
Tapi kalau di ngadep sono aja pulang, kenceng. Tapi di stop lagi. Udah pada deprok aja di situ. Deprok. Musdalifah di sebuah lembah. Ada namanya Wadi Muhasyir. Lembah. Iya, lembah Muhasyir namanya. Ada legokan. Itu kalau di buku begitu. Kalau belajar fikih di sana Timur Tengah mungkin pada diajak ke situ kali. Kita belajar fikihnya di tanah air, ke sana menjauhan. Oleh karena itu dalam konteks haji yang berada di Musdalifah cari batu, kebetulan ada di tempat itu, kenal, tahu, itu disunahkan jangan lama-lama di situ. Kalau dia lewatnya rada cepetan, kayak model sa'i antara lampu hijau, gitu waduh Mas. Di situ pasukan Abraha dihajar oleh ababil. Ababil banyak di media sosial, mungkin iya mungkin tidak ya. Kita mau percaya aja. Itu mereka kenalnya burung ababil. Oh, kecil, indah, bagus sekali burungnya. Makanya ada yang dapat itu dilepas lagi, dia tahu namanya ababil. Dan bukan cuma sampai di situ. Batu yang dipegang oleh paruhnya itu, cocotnya itu kecil segede kacang hijau. Kecil banget. Tapi batu itu memang sudah berasal dari tanah yang keras dan ada kuman-kumannya. Manusia itu 85% air. Ketika ditimpuk masuk ke ubun-ubun kan ada air, kumannya berkembang, bekerja. Oleh karena itu menjadi sinkron. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Allah jadikan mereka ibarat daun dimakan ulat. Tuh gitu. Nah itu litazim alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Padahal gajah, aku turunin cuma burung. Ya. Gampang bagi Allah kalau dia udah kehendaki. Bukan dia abai. Dia menunggu timing yang tepat menurut dia, bukan menurut kita. Yang berikutnya al-istibto. Lahirnya istifham, tapi di dalam ada makna lambat sekali. Kayak di Al-Quran itu mata nasrullah. Kapan pertolongan Allah? Bukan cuma dulu, mungkin sekarang juga. Kapan? Semua para ulama udah bukan cuma dipersekusi secara langsung atau tidak langsung, udah dihabisin. Lewat COVID-19 saja udah 500 ulama kiai yang hilang, habis. Belum lagi dulu waktu pemilu KPPS, habis. So, kapan pertolongan Allah? Seolah-olah gitu. Maka ketika kapan mata nasrullah, itu ada kesan kok lambat, kok belum juga. Dirasakan nggak sekarang? Contoh lain begini. Belajar di Al-Baiki ini. Dasar 1, 2, 3. Menengah 1, 2, 3. Lanjutan 1, 2, 3. Tambah mahir 1. Selesai. Balik lagi ke dasar 1 ikut. Bagus, bukan salah, enggak salah itu LBG kalau punya saya itu kelasnya saya gedein udah buat yang ulang semuanya siapa aja boleh. Ya apa tidak? Nah, biayanya biaya rakyat. Paling yang ngajar pada kebosanan dia lagi. Udah semua teori ngajar diterapin lah, kagak hasil gitu. Pahala Pak Ustadz. Dapat pahala. La haula wala quwata illa billah. Itu mah contoh. Akhirnya terus saya berkata, hatta mata nata'allam misla haza. Sampai kapan kita belajar begini terus? Ada terasa lambat apa enggak? Hah? Iya. Lah. Lambat.
Udah pada bau tanah masih begini mulu umpamanya, itu kan ada kesan lambat. Kalau aja. Tapi benar Pak. Tanahnya tanah abang, Ustaz. bukan, kalau Pak Jamal kan masih bau duren. Nah, Lah, Bau unta, Pak Jamal, bau unta. Pak Andi itu bau duren. Ini bau tanah masih pada dia, itu lambat namanya. Lalu ta'ajub. Pertanyaan, ta'ajub heran apa kagum? Kagum, heran. Nah, ini yang benar ini. Pak Abu bikin orang bingung. Nih kagum apa heran? Kagum. Kagum. Nah, salah. Kagum Heran. salah, heran salah. Udah. Jadi yang betul bisa kagum, bisa heran. Gitu jawabnya. Saya berilustrasi. Teman sekelas si A. Agak masuk-masuk. Bebel. Pas ujian nilainya 90. Kagum apa heran? Heran. Heran. Nah, itu bisa jawab. Heran itu Pak. Heran itu kalau diterusin dia dapat dari mana jawaban itu? Itu heran, bukan kagum. Salah ngoreksi kali, Ustaz. Bukan, terserah mau tersinggung dah. Hah? Terus ada si B. Oh, dia emang bagus, pinter. Di kelas juga menonjol. Ujian. Oh, 95. Pertanyaan, kagum apa heran? Kagum. Heran. Kagum. Kagum. Itu beda. Nah, bahasa Arabnya satu. Sama-sama ta'ajub. Ini juga ingin saya katakan membuktikan sasaran tembak itu balaghah itu rasa. Ya? Rasa. Kalau mau ngetes rasa Pak Jamal tinggal beli duren ya. Orang so itu tuh. Nggak ada artinya kalau teori doang Pak Jamal. Iya benar. Kalibata nanti saya di Kalibata. Kan mau ngetes rasa. Ini masih normal apa enggak? Gitu maksudnya. Tuh enak kan belajar balaghah. Kagum heran. Makan durian setruk, Iya. Ustaz. Ya itu kalau sama kulit-kulitnya. Kalau ini habis baterainya ini. Sebentar. Gara-gara duren. Nah itu ta'ajub. Contoh dalam bahasa Arab umpamanya. Kaifa wasolta ila LBIK wal matoru ghazir. Bagaimana bisa sampai ke LBIK padahal hujan lebat. Udah gitu kan peserta LBIK sepuh-sepuh. Sampai juga ke LBIK. Kereta penuh, sampai juga. Kagum apa heran? Kagum. Kagum. Luar biasa. Saya juga kadang-kadang malu sendiri mau peserta LPIK. Ya. Waktunya pada istirahat tidur di rumah dia belajar. Akhirnya apa? Di dalam kelas pada Ngantuk. dalam kelas Pada pindah. Bu, mana ada Pak UU itu? Udah tidur ya Pak. Udah tua Pahala ya Pak istirahat. ibadah. Bu, dengerin aja Bu Kan ya. tidur ibadah ya Pasang Pak. kuping. Betul Ibu, saya setuju. Makanya kalau ada yang satu tidur di kelas, saya anjurin semuanya. Semuanya tidur. Kalau semuanya tidur kan saya bisa keluar. Kabur. Hah? Maksudnya tidur juga di luar. Nah, Profesor satu ini. Iya.
Kenapa mesti profesor? Terus satu nih contoh yang heran nih kelihatan. Kaifa najahta fil imtihan wa anta kaslan. Tuh. Gimana engkau bisa lulus padahal malas? Tuh, heran apa kagum? Heran. Heran. Gitu. Keras. Aksiomanya tuh kalau males nggak bisa jawab, nggak lulus, itu aksiomanya. Pertanyaannya, lah itu mah aksioma di luar LBIQ. Kalau di LBIQ mah nggak berlaku. Ya betul tidak? Hah? Ini peserta LBIQ, apa bukan? Bukan, ini peserta mantan LBIQ. Iya, yang berikutnya tahkir. Tahkir artinya menghina. Ya, menghina, menganggap rendah. Itu kurang lebih. Dan tipis bedanya taubih, menjelekkan. Tahkir, menganggap hina. Umpamanya ada dalam contoh itulah tahtakir mandunaka. Walikulli syai'in maziyah. Jangan menghina orang lain. Bukan orang saja, binatang nggak boleh dihina. Sebab dia punya kelebihan. Ya kan? Kita kan suka menghina monyet. Ya kan? Monyet punya kelebihan nggak? Iya. Apalagi kalau disuruh metik kelapa. Tuh. Hebat nggak? Kelebihan. Luar biasa itu. Iya. Terus tasywik. Tasywik merindukan. Artinya menarik. Lahirnya istifham. Saukon. Tapi secara batin ya, dia memunculkan psikologis rindu pengen. Gitu. Kata Allah, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Mau nggak aku kasih tunjuk niaga tijarah yang bisa menyelamatkan kalian dari api neraka yang pedih? Pasti itu mau. Pasti. Mau nggak saya kasih tahu pesantren yang ngajarin nahu seminggu bisa? Pasti mau. Ya betul tidak? Iya. Terus nanya, di mana? No, di Sumedang. Tahu. Ya kan belajar nahu. Pulang udah bisa goreng. Kayak sate. Itu namanya litaswik. Selesai udah. Kalau udah selesai mau ngapain lagi? Hah? Nah itu sepintas ya. Ini kita lihat berikutnya. Ini seharusnya. Nah, makna nafi. Halil azmanu ta'ud. Apakah zaman kembali? Jawabnya pasti tidak. Maka halnya lin nafi. Halis syababu ya'ud. Apakah masa muda bisa kembali? Jawabnya enggak. Maka itu halnya lin nafi namanya. Kan gampang ya. Di Al-Quran. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Tidaklah balasan kebaikan kecuali kebaikan. Pasti. Jangan artikan apakah. Nggak dipaham. Apakah balasan kebaikan kecuali kebaikan? Apa maksudnya itu? Terus yang kedua tadi udah nih. Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Tidak sama. Yang berilmu sama yang tidak berilmu. Innama yatazakkaru ulul albab. Yang senantiasa memperbanyak ingat zikir kepada Allah itu cuma ulul albab. Ulu artinya orang yang punya. Albab jamak dari lub. Lub artinya ibarat kayu matang. Ada kayu jati itu tengahnya itu lub. Otak juga begitu, pikiran juga begitu, akal juga begitu, ada matannya. Dari sekian akal kejeniusan yang diperoleh, yang cuma kulit-kulitnya saja, kayak apapun jeniusnya,
Tapi intinya adalah iman. Dia menemukan iman. Itu dia lub. Lubnya akal. Cuma mereka-mereka yang punya lub itu yang senantiasa ingat. Bukan cuma ingat, tapi banyak ingat. Ya tazakkar itu banyak. Di mana saja, kapan saja, apapun profesinya, dia selalu ingat dengan Allah. Itu dia namanya ulil albab. Maka diteruskan, alladzina yazkurunallaha qiyamau wa qu'udaw wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Terus sampai ma khalaqta hadza batila. Oke, contoh dalam Quran Nafi yang berikutnya, hal yuhlaku illal qaumuz zalimun. Tidak ada yang dibinasakan oleh Allah kecuali orang-orang yang zalim. Tuh lihat umat Nabi Nuh. Tuh yang nggak pada naik perahu aja, habis semuanya. Persis doanya. Rabbi la tazar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan kau sisain orang kafir di muka bumi. Innaka intazarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa kafaro. Sebab kalau kau sisain, dia pasti melahirkan anak-anak yang durhaka dan kafir. Tuh. Dulu tahun 65 nggak dihabisin. Lahir lagi nggak? Woi. Lahirlah, udah banyak kan dia. Lahir lagi. Ya. Bukan, maksud saya bukan suruh habisin. Nah, kalau dihabisin dakwahnya, jihadnya kemana gitu kurang lebih. Oke, ya. Nah, ini contoh berikutnya masih Nafi. Hal hadza illa bashar. Maka hal sama illah itu berarti nafi. Tidaklah. Ini kecuali manusia. Manusia maksudnya Nabi yang diutus. Apaan ini manusia biasa ini mah. Itu diungkapkan pakai hal hadza illa bashar. Ini mah manusia biasa gitu kurang lebih. Maka halnya lin nafi. Yang terakhir hal kuntu illa basyarar rasulah. Ya, ayatnya saya nggak baca semua. Oke. Halnya ada ilah, nah itu hampir dipastikan. Nafi. Nafi. Nah, ini inkar. Ayusabul musiu wa yu'aqabul muhsinu. Tadi udah. Apakah orang yang berbuat jahat diberi pahala? Kemudian yang buat baik disiksa, di penjara gitulah kurang lebih, agak didiskon, gitu. Ingkar nggak? Ingkar nggak mungkin. Tidak ada sepotong manusia pun yang tidak ingkar karena itu adalah fitrah. Karena di dalam dirinya betapapun dia ingkar kepada Allah, ada sifat-sifat Allah. Lalu kenapa begitu? Karena ditutup. Ditutup oleh apa? Oleh perbuatan dosanya sendiri. Kedurhakannya sendiri. Lalu menjadi noda hitam tadi. Balrana. Ala qulubihim. Nomor 2. Kaifa yastaqimu zil wal udwa. Bagaimana mungkin bayang-bayang itu lurus? Sedangkan rantingnya bengkok. Gak mungkin, susah. Maka ini ingkar, enggak mungkin. Ada bayangan lempeng, padahal penggarisnya bengkok. Ada yang salah dan tidak diterima. Maka kehidupan seseorang lewat perbuatannya di muka bumi ini, di dunia, itu udah bayangan. Bagaimana nanti dia di akhirat. Ya kan? Ya, bayangan itu. Ya. Nah, ini nomor 3 yang tadi juga sudah. Halil kaslan naji. Apa pemalas itu lulus. Lalu yang rajin itu enggak lulus. Itu enggak mungkin. Itu namanya lil inkar. Saya sebutnya tadi
nafi plus plus. Oke, berikutnya. Ingkar juga nih. Kaifa adkhalaqallahu jannah wa anta munkir. Mana mungkin Allah memasukkan Anda ke dalam surganya padahal engkau yang ingkar kepadanya. Tidak mungkin. Oleh karena itu luar biasa kalau ada di zaman sekarang orang mengklaim dia pasti masuk surga. Tidak mungkin. Apalagi yang klaim bukan dirinya, orang lain. Walaupun pindah agama katanya dia mau tetap. Kenapa? Karena punya teman orang NU. NU deh yang ketemu. Aduh. Kan luar biasa itu. Pidato resmi. Kan sama dengan Sebangun, beda redaksi saja. Sama orang-orang Bani Israel itu. Lan tamassanan nar illa ayyamam ma'dudat. Ma'dudah ada, ma'dudat ada juga. Paling beberapa hari. Itu adalah budaya berpikir materialistik oleh Bani Israel, Yahudi, Nasrani yang tembus kepada kehidupan akhirat. Kayak apapun problema hidup bisa diselesaikan dengan uang. Dia mengira di akhirat begitu. Kan saya punya saudara, saya punya paman, itu di dunia begitu, tembus sampai ke akhirat. Tuh, itu yang sindir oleh Allah. 5, atasi'u ilan nas fatakuna sayyidah. Apakah Anda berbuat jahat kepada manusia, kemudian Anda jadi pemimpin? Tuh, fenomena yang ada begitu. Orang-orang jahat yang jadi pemimpin. Jahat bukan berarti membunuh, terus pukul. Bukan. Tapi tak menegakkan kebenaran, padahal dia tahu, itu juga jahat. Ya tidak, dia mau ada kebenaran. Akanlah, biarinlah itulah. Itu oleh siapa, Gus Baha itu luar biasa dikecam sekali. Nggak bisa begitu. Enggak, saya mau turut campur. Itu urusan dia. Nggak bisa begitu. Nabi diutus untuk membedakan, namanya farik. Al-Quran Furqan, membedakan mana hak, mana batil. Nah ini yang pada tahu Al-Quran luar biasa. Hebat. Masa bodoh gitu ya. Masa bodoh. Apalagi jejak digitalnya, lah kemarin haram, sekarang halal. Susah. Nah, itu nggak enak, itu ada Pak Syahrial. Bermana ingkar, masih terusannya berarti ini. Waluton iz qala liqaumihi atatuna al-fahisah ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Tuh istifhamnya itu atatuna. Nabi Lut kepada kaumnya yang perilakunya lesbian, sodomi. Namanya ada daerah Sodom, Gomoroh. Dan secara arkeolog ditemukan bergelimpangan, bertelanjang laki-laki sama laki-laki. Waluton artinya ingatlah kaum Nabi Lut atau Nabi Lutnya itu sendiri. Saat dia berkata kepada kaumnya, apakah kalian melakukan kekejian? Fahisha maksudnya zina. Yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun di dunia ini, di alam semesta ini. Nggak mungkin. Kok bisa begitu? Gitu. Lil inkar kesannya. 2, wa ma mana'an nasa ayyuminu ija'ahumul huda illa an qalu ab'atsallahu basarar rasulah. Apa yang menghalangi manusia untuk iman saat datang petunjuk kepada mereka kecuali ini bukan apa.
Tidak ada. Namanya nafi, ada ilah. Tidak ada yang menghalangi manusia untuk iman kepada Allah saat datang petunjuk kepada mereka, kecuali mereka berkata, abahasallahu masyarakat Rasul. Apakah Allah mengutus seorang Rasul manusia biasa? Mengutus manusia biasa sebagai Rasul? Itu yang menghalangi dia iman. Nggak ada yang lain. Udah kebayangin. Apa maknanya? Dia baru iman kalau utusannya itu bukan manusia, malaikat. Padahal toh kalau diturutin juga dan itu nggak mungkin, belum tentu dia iman. Belum tentu. Berikutnya, ini Al-Baqarah. Kaifa takfuruna billah, ingkar. Kok bisa-bisanya ya? Mana mungkin mereka kok kufur kepada Allah. Padahal dulu mati. Kemudian dihidupkan. Kemudian dimatikan. Kemudian dihidupkan. Kemudian dikembalikan kepada Allah. Lalu kafir kok bisa-bisanya ya? Nggak mungkin. Gitu seolah-olah. Itulah istifham makna inkar dalam Al-Quran. Oke. Berikutnya. Sekarang siapa ini? Pak Herman. Taubih menjelekan. Atanhan nasa anil fasad wa ta'ti mislah. Apakah Anda melarang orang korupsi sementara Anda sendiri melakukan? Tuh. Apa artinya dibalik taubih? Jelek sekali. Jelek sekali. Itu namanya taubih. Orang nggak boleh dilarang berkerumun. Dia sendiri berkerumun. Jelek apa enggak? Jelek. Jelek banget. Kerumunannya maulid, Masya Allah, disalahkan. Dan yang disalahkan, dianggap dosa, orang yang tak berbuat dosa. Itu udah dua. Yang kerumun siapa? Yang ditangkap siapa? Sementara pada saat yang lain, dia seenaknya bebas. Itu subhanallah, geleng-geleng kepala semuanya. Mau bagaimana itu yang terjadi? Taubih jelek banget. Iya. At-talabta, ya. Ustaz itu sementara Anda melakukan sendiri kok pakai ta'ti misluh gitu ya Pak Ustaz? Pakai mendatangkan Iya, gitu. ta'ti mendatangkan. Oh gitu ya. Ya, tapi yang sama misluh gitu ya. Iya, mislah. Mislah. Oh. Iya. Seumpamanya. Itu namanya terjemahannya komunikatif. Kalau diterjemahkan ta'ti seperti kita tahu datang, kau sendiri mendatangkannya. Nah, itu enggak komunikatif. Oh iya. Ya, jadi melakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, itu enggak komunikatif. Yang komunikatif atas nama Allah. Jadi kalau minum baca bismillah, saya minum atas nama Allah. Iya. Iya, kita teruskan. Baik. Atalabta ihsana fulan wa taruddus ti'anah. Apakah Anda meminta kebaikan seseorang sementara Anda sendiri menolak permintaan tolongnya? Agak rumit, sudah paham? Kerja bakti, nggak mau. Si A nggak mau. Terus giliran butuh aja dia minta tolong. Nah, orang udah bisa diduga sikapnya kayak apa. Apaan? Kemarin kita ajak kerja bakti, cuek aja. Sekarang dia minta tolong. Maka diungkap dengan bahasa atalabta ihsana fulan wa taruddus ti'anah. Apa engkau minta kebaikan seseorang, berbuat baik kepadanya, maksudnya minta kebaikan. Padahal kalau dia minta tolong sama kamu menolak. Iya. 3. Ahadzalladzi kunta ta'tamidu alaih.
Apa ini orangnya yang engkau selalu jadikan kepercayaan? Udah nggak ada yang dipercaya. Terus ada orang belum kenal, nih kepercayaan saya nih. Lah, ini dia yang banyak banget ceritanya di media sosial. Iya. Lain dulu, lain sekarang, itu kurang lebih. Dulu maksudnya sebelum dipilih. Sama sekarang telah, lah ini dia orangnya. Terus dia bertanya, ya, apa namanya, menjelekkan bentuknya, apakah ini orangnya? Gitu, namanya taubih. Iya, berikutnya. Istifham bermakna taubih dalam Al-Quran. Astafal banat alal banin. Apakah Anda lebih? Ini ada istifham yang, ada huruf yang nggak disebut. Ais tadinya aistofa. Namanya litakhfif. Astafal banat. Apakah engkau masih pilih perempuan ketimbang anak laki-laki? Gitu. Itu namanya jelek sekali. Laki perempuan kan sama aja. Fantalaqa hatta idza raqiba fis safinah. Keduanya berangkat. Terus naik kapal. Nabi Musa sama Khidir. Pas sudah naik kapal dibolongin kharaqaha. Terus Musa berkata, akharaqtaha. Itu artinya jelek sekali. Perahu bagus-bagus, kapal bagus-bagus dibolongin agar penumpangnya pada tenggelam. Itu namanya litaubih. Itu namanya taubih. Ya. Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'a. Ya, sama Umi-nya sana. Umi-nya. Apakah mereka mensekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak menciptakan apa-apa? Justru mereka, Tuhan yang jadi sekutu itu justru dibikin. Jelek sekali. Dia bikin Tuhan dari korma, pas lapar dia pocel. Dan dia sembah, dia pocel. Jelek sekali. Iya. Akhirnya ya di media sosial ya banyak fenomena. Orang putus asa dengan Tuhan patung. Nabi inilah, nabi itulah. Ada bunda inilah, bunda itu. Akhirnya dihancurin. Kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Lah emang dari dulu. Sebentar saya izin, sebentar Pak Jamal. Iya. Wakala rajulun mu'minun min ali Fir'aun. Ali artinya tentara, pengawal. Ada seorang pengawal Fir'aun yang iman kepada Nabi Musa. Yaktumu imanahu. Dia menyembunyikan imannya. Terus keputusannya, kepresnya itu kurang lebih bunuh si Musa. Lalu dia berkata, Ataqtuluna rajulan ayyaqula rabbiyallah. Apakah kalian akan membunuh Musa rajulan? Nakiroh disembunyikan. Ya. Cuma karena dia berkata
Tuhanku adalah Allah. Maka itu istifhamnya atak turun. Terus makna yang tersirat jelek sekali. Orang cuma bilang Tuhanku, Allah Tuhanku, kok mau dibunuh? Oh, jelek kan. Persis terjadi, cuma beda kasus. Ya, iya. Wa qad ja'akum bil bayyinat, padahal dia telah datang membawa bukti kebenaran dari Tuhan mereka, dari Tuhan kalian. Wa iyyaku kadziban, kalau dia bohong, fa alaihi kadzibu. Kan dia yang menanggung kebohongannya. Wa iyyaku shodiqan, kalau dia benar, kan kita juga dapat kecipratan kebenaran itu. Ya, seperti yang dijanjikan oleh Allah. Innallaha la yahdi man huwa musrifun kazzab. Maka Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang keterlaluan. Keterlaluan apa? Keterlaluan bohongnya. Dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, periode ke periode, gitu kurang lebih. Udah mau nambah lagi bohongnya. Tuh, ini dia. Allah nggak akan memberi petunjuk. Ya. Bahkan kedurhakaan, kebohongan yang ada semakin menjadi-jadi, itu bagian dari azab. Apa azabnya? Terasa nikmat. Maka bohong bukan sebuah perbuatan, tapi sebuah kenikmatan. Nikmatan. Sebab dia memiliki semuanya. Ada yang melawan kehendaknya, udah enak. Tinggal hajar. Kalau perlu didor. Tuh. Iya. Istifham mengandung makna taswiyah. Ada taswiyah, menyamakan. Sawa'un 'alaika akhbartahu am lam tukhbirhu. Sama aja. Diberitahu atau enggak diberitahu. Kaji kita istifhamnya, ya. Sawa'un 'alaina anaj'aluhu sayyidan am naj'ala ini apa ini? Ya, anaj'aluhu sayyidan am naj'aluhu ghairahu sayyidan. Sama aja. Kita jadikan pemimpin dia atau yang lain. Gitu-gitu juga. Tapi tetap lahirnya adalah istifham. Lahirnya istifham. Sawa'un 'alaikum asabartum am lam takunu minas sabirin. Sama aja. Kalian sabar atau enggak sabar. Kalian sabar atau enggak sabar. Sama aja. Oke, kita teruskan. Ini masih terusannya taswiyah. Nanti dilihat sendiri aja ya. Nah, ini takrir. Tadi udah nih disinggung. Ada pencuri dipanggil sama polisi. A'antal ladzi akhadta malahu amsi. Apakah Anda yang mengambil uangnya kemarin? A'antal ladzi qataltahu amsi wa huwa rakib fi sayyaratihi. Apakah Anda yang membunuhnya kemarin saat dia naik kendaraannya? Tuh. Maksudnya polisi bilang, engkaulah. Terus, a'antal ladzi mararta bijanibi baitihi fil barihah. Apakah Anda yang lewat di samping rumahnya tadi malam? Ya, insya Allah bisa kembangkan masing-masing. Lalu dihayati maknanya apa ini? Istifham. Ini di Al-Quran. A'anta fa'alta haza bi alihatina ya Ibrahim. Terus ada lagi, walau tara iz wuqifu ala rabbihim qala alaysa hadza bil haqq qalu bala wa rabbina qala fadzuqul azab bima kuntum takfurun. Mana istifhamnya? Alaysa hadza bil haqq. Tuh, ini takrir. Bukankah? Sama di Al-Quran surat At-Tin ya.
Alaihissallahu Kami. biahkamil hakimin. Maka sunat menjawab, iya. Karena istifhamnya manfi, maka jangan dibaca dijawab na'am. Salah. Jawabnya bala syahidna. Iya. Wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar. Ketika api neraka disodorkan di pandangan orang-orang kafir, itu kurang lebih. Terus Allah bilang, "Alaisa hadza bil haq?" Tuh, benar kan? Takrir. Dulu kamu anggap dusta. Apaan akhirat? Apaan kebangkitan? Apaan neraka? Oh, nanti dibuktikan oleh Allah. Disodorin. Tuh, benar kan? Gitu. Namanya takrir. Iya. Ini tamanni. Hal lana min ajnihah wa natiru ila haitsu nasya. Lagi-lagi istifham hal. Tapi kandungannya nafi. Seandainya jadi artinya, seandainya kami punya sayap, maka kami terbang kemana saja yang kami mau. Ini juga tuh, halis syababu ya'udu yauman tamanni. Seandainya masa muda bisa kembali pada satu hari. Qalal kafiruna finnar. Orang kafir di neraka pada bicara, hal ilal jannati min sabil. Apa ada jalan menuju surga? Angan-angan, karena tidak mungkin. Ya. Ini istifham mengandung makna tamanni, ya. Tadi ini di Al-Qur'an. Kalau tadi mah bisa bikin sendiri. Hal lana min syufa'a fayasfa'u lana. Tuh, pada berharap syafaat. Tidak mungkin mereka tak iman kepada Rasul terus minta syafaat. Mana ada? Terus ada lagi. Qalu Rabbana amattana snataini. Wahai Tuhan kami, benar Engkau matikan kami 2 kali. Engkau hidupkan 2 kali. Kami mengakui dosa-dosa kami. Fahal ila khurujum min sabil. Apa ada jalan keluar dari neraka ini? Enggak mungkin, udah ditutup pintu taubat. Coba kalau dulu saat menghembuskan napas terakhir saja, paling akhir, udah pada sadar betul, nah itu diberi jalan keluar, masuk surga. Wa taradh zalimina lamma ra'aul azab. Engkau lihat orang zalim saat mereka melihat neraka. Kenapa mereka berkata, hal ila maraddim min sabil, apa ada jalan keluar untuk balik lagi ke dunia? Tuh pada begitu. Nggak mungkin. Yaqulul insan yauma idzin. Yauma idzin yaitu hari kiamat. Ainal mafar. Kayak istifham. Mana tempat lari? Mau ngumpet kemana? Ada tsunami, tinggal di pantai, nggak bisa ngumpet. Iya, Allah a'lam bishawab. Ini takzim nih, kayaknya terakhir. Siapa yang menaklukkan Mesir? Siapa yang mengarungi selat apa itu? Selat apa? Yang Abdurrahman Ad-Dakhil, Pak ini Pak Syahrial nih ingat. Spanyol, Gibraltar. Iya. Itu. Siapa yang bisa nyebrang ke sana? Lalu menaklukkan Spanyol. Itu kan mengingat. Iya, itu komandan. Man a'lana istiqlal Indonesia. Siapa yang memproklamirkan kemerdekaan Indonesia? Wa man iktasafal ulum at-tabi'iyah. Siapa juga yang menemukan ilmu-ilmu fisika? Kan orang Islam semua itu. Ya. Barat mah cuma jiplak. Oke. Masih ada. Nih dikit lagi. Di Al-Qur'an. Ashabul maimanah. Ma ashabul maimanah. Ini ta'zim. Yaitu mereka-mereka yang kategorinya golongan kanan. Apaan itu golongan kanan? Gitu.
Yaitu mereka-mereka yang soleh-soleh. Terus di surat Ar-Rahman berulang-ulang. Namanya lita'zim. Bi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Membesarkan apa? Membesarkan nikmat Allah. Nikmat yang mana lagi yang kalian dustakan? Ono didustakan, ono didustakan, ono didustakan. Yang mana lagi? Nggak sanggup dia menyebutkan. Begitu besarnya nikmat. Ameta sa'alun. Maka jawabannya itu bahwa ini litazim udah memberi informasi. Anin naba'il azim. Tuh memberi informasi. Mal qari'ah. Istifham. Apa itu? Qari'ah kiamat. Wa ma adraka mal qari'ah. Tahukah kalian apa itu kiamat? Allah ingin memberi informasi kiamat itu luar biasa. Jangan dianggap remeh, gitu kurang lebih. Ini lambat. At-tamata anta misla haza wal asdiqa qad taqaddamu. Sampai kapan Anda seperti ini? Teman-teman udah pada maju. Tuh ada kesan lambat. Hatta mata ta'allam misla haza. Kayak tadi dikasih contoh. Sampai kapan kita belajar kayak begini? Lambat banget. Gitu kurang lebih. Hatta mata nantazir tahsinar rawatib fi hadzal ma'had. Sampai kapan kita nunggu kenaikan gaji di LBIQ? Tuh dulu nih lagi dibikin. Dalam Al-Qur'an ini penting. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Kalian apa mengira bahwa kalian masuk ke surga? Padahal belum pernah mengalami apa yang pernah dialami oleh orang sebelum kalian, berupa kedukaan, ya, kesusahan, bahkan digoncang. Hatta yaqular rasul walladzina amanu ma'ahu. Sampai Rasul saja juga berkata, juga orang beriman, mata nasrullah. Kapan pertolongan Allah? Kita juga begitu sekarang. Kapan? Kalimantan udah habis, Sulawesi udah habis, Sumatera udah habis, apalagi pantai-pantai itu, aduh luar biasa, ya. Tuh, udah Allah jawab, inna nasrullah qarib. Pertolongan Allah itu dekat. Ya Allah. Ini ta'ajub sudah sepintas, saya percepat saja. Tuh, ini di Al-Qur'an nih, ta'ajub. Qalat ya wailata. Dia berkata, istrinya Nabi Zakaria, A'alidu wa ana ajuz. Apa saya akan punya anak? Saya ini udah nenek-nenek, gitu kurang lebih. Wa hadza ba'li syaikho. Ini suami saya udah syekh, udah sepuh. Inna hadza la syai'un ajib. Ada ajib, ta'ajub. Heran. Nah, heran beda dengan kagum. Tapi pada saat yang sama bisa jadi kagum, bisa jadi heran. Nih lihat nih. Nggak mungkin. Tapi setelah terjadi punya anak, dia kagum. Iya. Itu. Berikutnya, badi'us samawati wal ardh. Anna yakunu lahu walad. Anna yakunu lahu walad. Pencipta langit dan bumi yang maha indah. Bagaimana mungkin dia punya anak? Tuh, heran. Walam takul lahu sahibah, enggak punya istri. Wa khalaqa kulla syai'. Justru dia menciptakan segala sesuatu. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dia maha mengetahui. Terasa enggak herannya? Ada orang yang menuduh Allah punya anak. Mana mungkin? Dia enggak punya istri, kok punya anak. Gila gitu kurang lebih. Iya. Yang nuduh maksudnya. Ini juga nih. Kagum sekaligus heran. Qalat rabbi anna yakunu li walad wa lam yamsasni bashar. Bagaimana saya punya anak? Saya enggak pernah disentuh oleh siapapun. Kadzalikillah yakhluqu ma yasha.
Idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Kaji kita yaitu anna istifham. Qalat anna yakunu li ghulam. Sama juga. Gimana saya punya anak? Walam yamsasni bashar. Saya belum pernah disentuh oleh seorang pun. Walam aku baghiya. Aku bukan pelacur. Udah segini dulu Pak Jamal ya. Insya Allah nanti kita teruskan. Alhamdulillah. Nah, barangkali masih ada yang mau tanya, dipersilahkan Pak Jamal. Baik, baik. Terima kasih Ustaz atas kajiannya pada pagi hari ini. Bagi jamaah yang masih belum jelas atau mungkin ada yang mau ditanyakan tentang tema kita pada siang kali ini, dipersilakan. Jadi tema kita hari ini adalah bicara kalam insya, dalam hal ini istifham, namun maknanya keluar dari makna sebenarnya. Seperti itu. Kalau ada pertanyaan, kalau tidak ada pertanyaan, kita tunggu 1 menit. Kalau tidak, nanti kita cukupkan. Saya mau tanya, boleh? Oh, boleh, boleh, Bu Rianti. Kurang paham arti dari, adakah seorang di antara kamu yang suka makan daging saudara yang sudah mati? Itu maksudnya gimana, Pak Ustadz? Iya. Kurang paham. Betul. Secara keseluruhan itu namanya kinayah. Apa kinayah? Satu ungkapan mengandung 2 arti. Saya berilustrasi begini. Lapang dada. Emang benar, makna pertama dadanya lapang. Tapi yang kedua maksudnya pemaaf. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apa ada seseorang yang suka makan daging saudaranya sendiri yang sudah bangke gitu? Makna sebenarnya bisa terjadi. Dulu ada Sumanto. Tapi makna yang dimaksud bukan itu. Yaitu membicarakan sebentar. Allah menggambarkan bahwa ghibah itu lebih menjijikkan. 1, baru yang Ibu tanya dalam konteks pelajaran sekarang, istifham. Istifham. Itu seolah Allah berkata, tidak mungkin ada orang yang makan daging saudaranya sendiri yang sudah mati. Kan udah ketangkap. Jadinya istifhamnya yang ditanya itu bagus sekali. Adalah lil inkar. Maka ketika dibaca, ayuhibbu ahadukum lahma akhihi maitan fakarihtumu. Wattaqullah. Innallaha alimun khabir, itu kalau nggak salah. Ya, ada lagi yang lain bagus pertanyaan ini. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Ada lagi boleh yang lain? Belum. Baik, Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 9:45 dan kajian kita pada kali ini sudah padat sekali. Ya, Pak. Iya, panjang itu istifham yang keluar. Kalaupun nanti ada sisa, masih ada beberapa sisa lagi, itu akan dilanjutkan di pertemuan berikutnya insya Allah. Dan persiapkan pertanyaan yang terbaik untuk minggu depan. Amin, amin. Demikianlah kajian kita pada siang kali ini. Semoga menambah
ilmu dan wawasan kita dalam kebahasaan dan dapat kita aplikasikan dalam Al-Qur'anul Karim. Mari kita cukupkan kajian ini dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah khairan. Ya, sama-sama. Sama-sama.